Kalau ijazah namanya beda sama KK sama KTP, itu caranya membuat surat keterangan. Di sini kemarin juga ada yang ngurus kayak gitu ya. Pertama ke sekolah kalian. Ke sekolah kalian bilang kalau namanya beda, kalian bawa ijazah, kalian bawa ijazahnya, bawa KTP-nya, bawa KK, akte lahir, surat nikah kalau perlu. Nanti ke sekolah minta surat bahwasanya ijazah itu benar-benar milikmu. Nanti dibuatkanlah surat dari sekolahan itu bahwasanya ijazah itu benar-benar milikmu. Nanti kalau dibuatin itu bisa. Tapi kalau sekolahnya mempersulit gitu, biasanya kita disuruh ke dinas dan lain, turutin aja, tapi semuanya free ya, nggak ada bayar-bayar. Jadi untuk teman-teman yang ijazahnya beda nama, beda tanggal lahir, beda nama bapaknya, semuanya minta syarat keterangan ke sekolahnya masing-masing ya. Karena sekarang aturan ke Taiwan itu harus melampirkan ijazah SD. Kalau lulusan SMP, SD dan SMP, kalau lulusan SMA, SD, SMP, dan SMA, maka ketika satu salah, maka semuanya harus dibenerin. Kalau nggak gitu, ID Rekom batal, tidak diizinkan. Seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang itunya bermasalah, ijazahnya apanya itu nggak sesuai, dimintakan ke sekolahnya masing-masing. Kalau sekolahnya sudah nggak ada, bagaimana Mas? Kalau sekolahnya udah nggak ada, silahkan ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten masing-masing. Di sana pasti dikasih tahu caranya seperti apa. Harus diurus. Kalau nggak seperti itu nggak bisa ya. Tapi kalau nanti dimintain juga surat kehilangan, nanti semuanya ibaratnya kita ke SMP nanti disuruh cari surat kehilangan kalau hilang. Kalau nggak kehilangan ya enggak, itu caranya. Dan di sini kemarin juga ada yang disuruh lampirin juga ijazah orang tuanya karena bapaknya namanya Dedi. Tulisannya DDE gitu, tambahan huruf E gitu. Itu juga ribet urusnya, tapi harus diurus. Kalau nggak urus nggak bisa. Kalau beda data dengan paspor, apakah bisa beli Taiwan? Nggak bisa ya. Kalau beda data dengan paspor itu nggak bisa kembali ke Taiwan. Kecuali ada kecualiannya sih. Semua data disamakan dengan paspor. Jadi nama, tanggal lahir itu harus sama dengan paspor yang pernah dipakai ke Taiwan, itu bisa. Kalau prosesnya jalan-jalan ataupun jadi PMI nanti kan ke Teto ngajuin, itulah yang susah itu di situ. Jadi walaupun bisa menyamakan dengan paspor, itu biayanya nggak murah dan itu butuh uang yang ya lumayan gede gitu loh. Mana buang-buang duit juga itu. Mending ke tempat lain aja, ke Hongkong aja. Mau bekerja ke luar negeri gitu ya, cari kerjaan di Indonesia itu susah gitu. Data kita kurang bener. Itu mereka nggak mau benerin, mempersulit kayak gitu. Padahal yang minta data itu sebenarnya ya orang-orang dinas juga, dinas ketenagakerjaan, datanya harus sesuai gitu ya. Ya Allah, kadang-kadang saya tuh mirisnya kayak gitu. Kita sebagai rakyat biasa, data kita, ijazah kita nggak sama, kemudian kita minta disamain, dipersulit. Kalau kita nggak samain, kita ditolak juga oleh orang pemerintahan kayak gitu. Terus kita data dulu dituain dan lain sebagainya, yang untung juga mereka. Sekarang kita yang kesusahan. Nah, pusing kadang-kadang orang apa ya, golongan seperti kita ini, orang rakyat jelata seperti kita ini nggak tahu, dipersulit terus sama-sama kayak gitu tuh. Instansi satu mempersulit, instansi satu mintanya kayak gini, tapi antara instansi mereka tuh nggak bisa sesuai ya gitu, nggak tahu lah sampai kapan.